Tapi ya udah nanti yang penting aku mapan dulu. Dosa syahwatnya gimana? Nggak apa-apa deh pacaran dulu, nggak apa-apa deh doa-doa dulu. Terus berarti kita tumbuh besar sambil naudzubillah ada dosa rutin berarti. Ya wajar kalau akhirnya nggak ditolong-tolong Allah. Mereka udah berprestasi dari umur belasan tahun. Kita tahu-tahu nanti umur kau udah dekat 40. Prestasi belum ada, utang malah banyak, jodoh pun belum ada. Ya repot. Walaupun iya bukan berarti abis ini ibu langsung pada nikah semua. Lagian udah pada nikah kan? Maksudnya yang pada belum nikah, yang single gitu. Bukan berarti jadi buru-buru juga. Dan memang syarat ke surga nggak harus punya jodoh juga. Kalau syarat ke surga harus nikah dulu, apa kabar anak-anak kecil di Palestina yang kena ledakan? Ya. Tapi ya ibarat gini lah. Pipa dalamnya ada air kenceng. Jalan keluarnya kan cuma satu, keran yang di ujung jalan. Itulah pernikahan. Karena kalau jalan keluarnya nggak dari pernikahan, keran yang di ujung jalan, dengan pacaran kiri kanan gonta-ganti ganti pasangan, ibarat pipanya udah bocor duluan kiri kanan. Di ujungnya ditutup pakai keran, begitu dibuka kerannya nggak ada airnya, orang udah bocor kiri kanan. Karena punten. Yang mengawali pernikahannya dengan maksiat dulu, wajar kalau nanti pas akhirnya pas dinikah, kenapa hambar? Meskipun selalu terbuka pintu taubatan nasuha ya. Dan trennya sekarang alhamdulillah sih, saya dikasih tahu sama yang lebih sepuh-sepuh zaman dulu. Kita pernah hidup Indonesia di zaman, mohon maaf, pakai kerudung syar'i itu aneh. Di lembaga-lembaga pemerintahan ada yang sampai ada larangan nggak boleh berkerudung. Ya. Sekarang alhamdulillah pengajian di mana-mana ya. Udah. Dan pakaian syar'i tetap bisa apa sih istilahnya, fashionable lah ya, tetap bisa digaya. Kalau dulu mungkin bentuknya kayak taplak semua kan, dan sekarang macam-macam ya. Ada teh namanya French khimar ya, bisa dikiekeun ya. Kalau dong ada yang tinggal leb, ada yang betul-betul penuh seni itu yang segi 4, kudu dilipat dulu agak segitiga, ininya nggak boleh penyok, diaturin, kudu pakai jarum di sininya, masya Allah. Ya saya nggak kebayang pahala kalian wudhu tuh luar biasa tuh. Lelaki pengen wudhu nih, ini saya tinggal gulung celana wudhu selesai, lepas peci. Coba akhwat mah, lepas kaos kaki dulu, karena kalau lepasnya di luar ada yang bukan mahram, kalau dibawa masuk ke dalam kaos kakinya becek. Masalah pertama. Beres masalah kaos kaki, bingung pentul mau taruh di mana. Makanya kadang suka ada nih di sini nih, di sofa. Itu bercecer di mana-mana. Ya. Beres kerudung ada ciput, tangan ada manset. Ya. Tergantung sleting, yang kancing gampang, tapi kalau digulung suka jatuh lagi. Makanya katanya enakan yang karet, ngejepit gitu. Ada yang pakai sleting, di sletingnya terlalu atas susah diturunin lagi, itu udah dibantuin temen. Ih, paham betul saya. Mau gantungin kerudung sama ciput nggak ada gantungannya, bisa dibuntel di atas ubun-ubun sambil wudhu. Ih, sakti sih itu sih. Itu sakti sih. Itu ubun-ubunnya rata atau gimana itu, nggak ngerti. Luar biasa loh itu ya. Ya Allah, beres pasang manset, tangan beres, siput terpasang, kadang dibalikin yang warna depan atau warna belakang dulu. Ya, ada 2 warna kan, ada yang 4 malah ya. Segi 4, kalau yang gambarnya gambar Baitul Maqdis kudu pas di tengah-tengah, di setting dulu. Begitu dijepit udah siap nih, jarum pentulnya hilang. Itu benda paling misterius, Bu. Nggak pernah digadoin tapi habis melulu. Ya. Masya Allah. Coba hanya untuk wudhu. Luar biasa. Ya, luar biasa, Insya Allah. Maka maaf ya, Pak, maaf ya, biar ibu-ibu nggak ngantuk ya. Sebentar. Tapi udah yuk, kita kembalikan lagi kepada Al-Quran.
sebaik-baik petunjuk, ya. Dan juga petunjuk dari Rasul, hadis khairul hadi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita punya panduan wahyu, serius. Tinggal mau ikutin atau enggak, dan pasti kebaikan. Mau parenting, mau bermuamalah, semua lengkap, ya. Kalau memang semua yang kita pikir kebaikan kayak gini lah, contoh sederhana ya punten ya. Kok kalau nggak nyicil, saya kapan punya motor, misal. Oke. Kalau nggak nyicil, saya kapan punya motor? Coba, kan sekarang ada sistem dengan modal 1.500.000 bisa bawa pulang motor. Dengan cara apa? Nyicil. Dan mohon maaf, biasanya berarti ada dosa ya. Nah, masalahnya Bu, hutang ini Bu, kalau memang sekarang zaman itu udah lebih baik dan memang hutang riba itu baik, kita tetap ada kemunduran kualitas orangnya dan yang lain-lain. Kenapa? Kan berarti hilang keberkahan. Gimana nih buat modal usaha sama ini? Udah bisa pinjem dulu, ada kur, ada macem-macem, jadi lumayan bisa punya modal sekaligus buat uang pangkal sekolah anak. Berarti pendidikan dan yang lain-lainnya kita pakaikan uang yang seperti itu. Punten pasti ada yang hilang, ya. Ini ibu ngebul nggak ya kalau saya ajak mikir kayak gini ya kepalanya? Bu, gini ya. Ini saya pelan-pelan ya Bu ya. Ini efek samping dari riba ya. Bank nyari duitnya kan dari ngebungain utang. Namanya riba. Oke, udah sepakat dulu itu ya. Bank itu ada aturan. Kalau ada orang dana masuk cash 10 juta misalkan, itu kan mereka pakai buat utangin lagi ke orang. Tapi ada aturannya, harus disimpan cashnya minimal 10%. Jadi kalau ada yang nabung di 10 juta, yang bisa diutangin ke orang cuma 9 juta. Ya pelanggannya baru satu. Memang dulu orang nitip uang kertas tuh itu setara dengan, dulu kan pakainya emas ya. Jadi orang nggak mungkin bawa-bawa emas kemana-mana, taruh emasnya di bank, barulah jadi uang kertas gitu kan. Dulu disebutnya I owe you, aku hutang kepadamu, ya. Udah singkat cerita seperti itu. Nah, salahnya gini, kita nabung nih Bu di bank 10 juta, cashnya kan jadi di bank. Kita jadi punya apa? Saldo. Duitnya digital kan? Saldo. Tapi tetap bisa bertransaksi nggak bayar? Bisa kan? QRIS, transfer dan lain-lain. Tiba-tiba ada orang datang kedua, nggak punya duit, dia datang ke bank pengen ngutang. Karena pelanggan di bank itu baru satu, yang bisa diutangin ke orang, ya cuman yang 9 juta tadi. Karena cuman yang boleh diutangin cuman 90% dari semua dana yang masuk. Yang masuk baru 10 juta. Si bank harus simpen 10 jutanya. 9 sejutanya, ya. Maka terus, apakah orang yang datang ngutang di bank itu dikasihnya cash? Enggak, gini, sama. Duitnya di saldo, tapi tetap bisa dia pakai belanja. Sampai sini udah harus mulai sadar apa masalahnya. Masalahnya uang yang beredar di masyarakat lebih besar daripada uang cash yang ada. Ini pelan-pelan udah mulai ngebul kelihatan mukanya. Ya. Bau kabel kebakar lama-lama nih. Ya. Nih, uang cashnya kan tadi 10 juta. Dimasukin ke bank. Dia jadi punya uang digital 10 juta nih. Orang yang ngutang, dia nggak bawa duit cash sama sekali. Tahu-tahu dapat saldo 9 juta gara-gara ngutang. Duit cashnya asli, duit asli cashnya cuma ada 10 juta, tapi duit yang beredar di masyarakat ada berapa? 19 juta. Si A punya saldo 10 juta, si B punya saldo 9 juta. Nggak seimbang kan? Saldo cash aslinya cuma 10 juta, yang beredar di masyarakat 19 juta. Itu baru 2 orang. Dan dua-duanya itu saldo tetap bisa dipakai belanja. Apa yang terjadi kalau ternyata itu ribuan atau jutaan orang? Cashnya sedikit, orang pada punya uang banyak. Uang terlalu banyak beredar di pasaran, singkat ceritanya, maka nanti, ya itulah yang disebut inflasi. Contoh,
Orang pada punya megang uang, padahal cashnya nggak ada, dapat dari hasil ngutang. Mereka sama-sama perlu makan beras. Tadinya stabil nih, orang yang bisa belanja beras ya udah yang punya duit aja. Sekarang semua bisa ngutang, semua bisa beli beras. Iya kan? Akhirnya beras tinggal, misalkan beras tinggal seliter di Cilegon, Bu, nggak ada lagi. Harga normalnya misalkan 10.000, saya beli berasnya Pak. Tahu-tahu diskak sama orang, saya perlu berasnya Pak, kalau jual ke saya kasih Bapak 50.000. Dia kan juga lapar, Pak, jangan jual ke dia. Bapak jual ke saya kasih 100.000. Yang penting berasnya jualnya ke saya. Karena cuma itu, tinggal nggak ada beras lagi, tinggal itu doang. Maka perhatikan, itulah yang disebut inflasi. Beras yang tadinya 10.000 bisa jadi 100.000. Jadi ketika duit yang beredar makin banyak, gara-gara semua orang bisa ngutang terus jadi punya saldo, jadi bisa belanja, belum lagi nanti bunganya. Nah, barang segitu-gitunya otomatis naik. Dan ya inilah sistem Yahudi ya begitu. Sehingga akhirnya efek sampingnya apa? Mau sistemnya gimana, ganti menterinya, punten. Selagi masih pakai sistem ribawi, kita akan selalu naik aja terus, serius. Akhirnya apa? Yang haram menyebar kemana-mana, kemerosotan dong. Anak jadi nggak nurut, boro-boro jadi orang hebat. Bu, maaf ya. Mohon maaf. Yang pelaku pemerkosaan, yang korupsi, penjambulan, tukang sodomi, dulunya kan bayi yang lucu juga, Bu. Akhirnya pada jadi, ya, yuk jaga yang halal masuk ke dalam mulut anak-anak kita. Kita juga jangan ngambil yang haram-haram. Kadang pun, kenapa tadi sampai dijelasin secara matematika kayak tadi? Ini sebetulnya penjelasan buat orang yang nggak percaya dalil. Mereka percayanya, iya ya, berarti saya rugi ya secara ekonomi. Kadang memang ada orang yang kayak gitu. Ibu, bismillah, insya Allah tinggal kasih Al-Baqarah 275 tentang ayat tentang larangan riba. Cuman kan di luar sana ada yang nggak percaya sama Al-Quran. Otomatis saya kudu jelasinnya, ya pakai plus minus, pasti pakai untung rugi, pakai logika. Dan itulah efek sampingnya. Ini baru sedikit, ya. Diterusin, ini nanti jadi bukan pengajian, jadi kuliah akuntansi nanti, Bu. Ya. Makanya biar jadi berkah gimana? Balikin ke Al-Quran, ya. Sip, begitu. Saya sudah dikode, waktunya habis. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya. Ini Koko rangkumkan dari jawaban dari guru-guru kami ya. Pertama, memang kan kalau terkait larangan ke masjid itu kan karena ada penjelasan yang menjelaskan, karena dulu kan belum ada, mohon maaf, belum ada pembalut ya. Jadi kalau misalkan benar-benar bisa netes begitu loh ya, maka akhirnya dengan ada pembalut kan terjaga. Makanya punten, yang kami ketahui kalau kayak pengajian entah dulu itu di Darut Tauhid atau gimana di pondok kami, ya ini bisa jadi ada yang lagi haid, tapi kan sekarang insya Allah tidak akan tercecer ya kan. Tapi kalau bicara tentang bacaan Al-Quran, kami mendapat, Koko bacanya di hadis riwayat Imam Ahmad ya. Kemarin lagi baca-baca lagi riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa Nabi selesai dari kamar mandi, selesai dari mohon maaf buang air ya, lalu begitu keluar, lalu beliau membaca Al-Quran lagi. Jadi memang tidak dan di hadis itu disebutkan memang tidak ada yang menghalangi Nabi dari membaca Al-Quran kecuali junub ya. Tapi memang kalau kita kembalikan kepada pendapat contoh kayak keempat imam mazhab, jangan heran kalau mendapati nanti ada yang berpendapat bahwa ya kalau bisa dalam keadaan suci ya. Cuman ketika dikumpulkan semua pendapat itu, ada pendapat guru kami yang jawabnya kayak begini. Jadi yang kami simpulkan, sebetulnya berwudu atau suci dalam keadaan baca Al-Quran itu memang sebetulnya jatuhnya lebih ke adab. Tapi keempat imam mazhab ini kan punya hak untuk berfatwa, yang kalau ternyata tidak difatwakan, takutnya nanti orang ngegampangin gitu loh. Kayak punten, mohon maaf ya, keempat imam mazhab jelas punten, ini balik lagi contoh. Keempat imam mazhab memang mengharamkan musik.
atau alat musik, ma'azif. Tapi nanti kalau kita ketemu dengan ada yang punya pendapat lain, maka kita mikir, kayaknya nggak mungkin deh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah nggak tahu tentang penjelasan itu. Bisa jadi mereka tahu, tapi masalahnya mereka punya kuasa untuk berfatwa. Punten, yang jelas-jelas haram kayak perzinahan, khamr, narkoba aja itu jelas-jelas haram aja ada yang ngelakuin, ya kan? Apalagi kalau misalkan ternyata ini ya udah musik masih mubah tapi nanti bakal ada yang ngakal-ngakalin. Biar nggak ada yang ngakal-ngakalin, makanya beliau bersepakat haramin aja sekalian. Sama nih kita ngomongin tentang suci dalam keadaan baca Al-Quran. Makanya tadi guru kami berkesimpulan, oke, sebetulnya itu lebih ke adab, ya. Tapi kenapa sampai akhirnya sampai ada yang mewajibkan? Ya supaya takutnya dikhawatirkan, oh nggak wajib ini, jadi akhirnya jadi malas wudhu, ngegampangin. Sedangkan dengan kita memperbarui wudhu kan itu juga kebaikan bagi kitanya. Masalahnya ini sedang haid, kan yang nggak mempan wudhu juga karena memang lagi dalam keadaan haid. Nah tapi makanya tadi mendampinginya dalam hafalan, karena kalau memang kan ternyata dia punya di Al-Qurannya sudah di kepala dan di hati, hafal. Yang koko tahu santri wati yang sedang haid penghafal Quran, mereka memang jadi nggak megang mushaf, tapi masalahnya udah hafal di kepala. Masa dia nggak boleh baca lagi sambil nunggu lampu merah daripada misalkan julid, gibah misalkan, dia lebih memilih baca Quran, masa dilarang? Nah ini dia jadi ustazah nih, nggak ada badal, berarti ada kondisi nih, ada beberapa uzur. Si santrinya memang beliau sudah hafal, jadi nggak usah pegang mushaf lagi, jadi beliau bisa sambil jaga, nggak perlu pegang. Akhirnya haid itu masa kita haid, saya nggak bisa haid ya, teteh haid misalkan ya, terus padahal sudah hafal 30 juz, gara-gara haid kita selama 4 sampai 5 hari nggak sama sekali nggak ngucap Al-Quran gitu. Gimana kalau di hatinya sudah Quran terus? Makanya apalagi tadi ada uzur, sedangkan kalau misalnya ada uzur maka tentu diberikan rukhsah, keringanan, ya. Jadi bismillah, teh tetap mengajar bismillah ya. Kalau pengen tetap ngebatasi ya udah, tapi saya nggak nyentuh mushafnya. Kalaupun pengen lihat bisa diakali, karena ada juga pendapat yang menyebutkan kalau Qurannya di handphone dan itu ada terjemahannya, ya maka kan masih bisa juga, ya masih boleh juga, ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya.